Halo semuanya, nama saya Niluh Karang Sastri Yulianti dengan NPM 2313023009 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, sebelum mulai ke pembahasan, di sini saya akan mengajak kawan-kawan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Di sini saya membawa dua kertas yang berisikan nama sebuah senyawa. Yang berwarna pink yaitu senyawa CO2 atau karbon dioksida, dan yang berwarna biru yaitu senyawa CO atau karbon monoksida. Ya, mengapa disebut sebuah senyawa? Karena senyawa adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih unsur yang berbeda. Nah, pada kertas ini terlihat bahwa CO2 dan CO terdiri dari dua unsur yang berbeda, yaitu unsur C, karbon, dan unsur O, oksigen. Oleh karena itu, CO2 dan CO disebut suatu senyawa. Pertanyaannya, mengapa CO2 karbon dioksida dan CO karbon monoksida memiliki nama senyawa yang berbeda, padahal keduanya sama-sama terdiri dari unsur C, karbon, dan unsur O, oksigen? Nah, dalam video ini kita akan sama-sama menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, tonton videonya sampai habis. Kawan-kawan semua tentu sepakat bahwa setiap senyawa perlu diberikan nama spesifik untuk memudahkan juga kita dalam berkomunikasi dan tidak terjadi kesimpang siuran makna. Pemberian nama senyawa yang spesifik ini tidak terjadi tanpa alasan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya senyawa yang ada di dunia ini. Bahkan pada saat ini tidak kurang dari 10 juta senyawa yang ada di dunia, dan ribuan senyawa ditemukan tiap tahunnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Himpunan Kimia Sedunia atau yang kerap kita kenal dengan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, telah merumuskan tata nama senyawa kimia. Nah, senyawa yang diberi nama dengan dasar IUPAC ini kita kenal dengan nama senyawa IUPAC. Penamaan senyawa kimia dibedakan menjadi tata nama senyawa anorganik dan senyawa organik. Kawan-kawan semua, di sini saya sudah membuat sebuah mind mapping yang akan memudahkan kita dalam mempelajari tata nama senyawa anorganik dan juga organik. Bisa dilihat di sini yaitu ada tata nama senyawa anorganik yang terdiri dari senyawa kovalen biner, senyawa ion, senyawa asam, dan juga senyawa basa. Dan juga ada tata nama senyawa organik yang memiliki tata nama khusus. Baik, mari kita bahas satu persatu dari tata nama senyawa anorganik, dimulai dari tata nama senyawa kovalen biner. Senyawa biner adalah senyawa yang hanya terdiri atas dua jenis unsur, misalnya tadi CO dan CO2. Dalam penamaan senyawa kovalen memiliki rumus, yaitu unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Urutannya yaitu dimulai dari B, Si, C, Sb, As, P, N, H, S, I, Br, Cl, O, dan F. Contohnya, rumus kimia senyawa NH3. Mengapa ditulis NH3 bukan H3N? Bisa diperhatikan di sini urutannya yaitu N, unsur N terlebih dahulu, baru unsur H, sehingga ditulisnya N terlebih dahulu, baru H, NH3 bukan H3N, seperti itu. Selanjutnya yaitu nama senyawa. Rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida pada nama unsur kedua. Contohnya di sini ada HCl dan H2S. HCl terdiri dari unsur H, hidrogen, dan unsur Cl, klor. Tapi di unsur keduanya klor diberi akhiran ida sehingga menjadi hidrogen klorida. Dan H2S terdiri dari unsur H, hidrogen, dan S, sulfur. Nama unsur sulfur diberi akhiran hida karena terletak di unsur kedua, sehingga namanya hidrogen sulfida bukan hidrogen sulfur. Selanjutnya yaitu jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, senyawa-senyawa tersebut dibedakan dengan menyebutkan angka indeksnya dalam bahasa Yunani. Nah, awalan angka Yunani terdiri dari 10, yaitu ada 1 mono, 2 di, 3
tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Di sini ada beberapa contoh yang saya sajikan, yaitu ada CO dan CO2, N2O dan N2O3. CO bernama karbon monoksida karena O-nya berjumlah 1 sehingga namanya karbon monoksida. CO2, O-nya berjumlah 2 sehingga namanya karbon dioksida. N2O, N-nya berjumlah 2 sehingga dinitrogen oksida. Dan N2O3, N-nya berjumlah 2, O-nya berjumlah 3 sehingga namanya dinitrogen trioksida. Penamaan ini didasarkan dengan awalan angka Yunani tadi, tergantung berapa jumlah unsurnya yang tertera pada indeksnya. Lalu indeks tersebut ditulis dalam awalan angka bahasa Yunani tadi. Kalau 2 dia dinitrogen, kalau 3 dia trioksida, seperti itu. Selanjutnya yaitu tata nama senyawa ion. Senyawa ion terdiri atas suatu kation dan suatu anion. Kation umumnya suatu ion logam, sedangkan anion dapat berupa anion tunggal atau anion poliatomik. Rumus senyawa ion. Rumus senyawa ion ditentukan oleh perbandingan muatan kation dan anionnya. Kation dan anion diberikan indeks sedemikian rupa sehingga senyawanya bersifat netral. Bersifat netral itu jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Di sini ada rumusnya, yaitu X pangkat A plus ditambah Y pangkat B min menjadi X, B, dan YA. Muatannya dan indeksnya ditukar antara anion dan kationnya. Lalu dalam penulisan senyawa ion, kation ditulis di depan atau ditulis terlebih dahulu, baru diikuti oleh anionnya. Contohnya di sini ada senyawa NaCl. Karena Na adalah kation dan Cl adalah anion, sehingga ditulisnya NaCl bukan ClNa. Di sini saya hanya memberi satu contoh, yaitu NaCl. Untuk jenis-jenis kation dan anion bisa di-search di internet lengkapnya daftar nama anion dan kation. Nama senyawa ion. Jika unsur logam memiliki lebih dari satu jenis bilangan oksidasi atau bilox, senyawa-senyawanya dibedakan dengan menuliskan bilox yang ditulis dalam tanda kurung dengan angka Romawi di belakang nama unsur logam tanpa adanya spasi. Nah, contohnya di sini ada FeCl2, yaitu besi dalam kurung 2, angka Romawi 2-nya, klorida, dan SnO2, timah dalam kurung 4 Romawi, dan oksida. Besi 2 dan timah 4 ini 2 ini merupakan bilox besi dan 4 ini merupakan bilox timah. Selanjutnya yaitu tata nama senyawa asam. Asam adalah senyawa yang rumus kimianya terdiri atas atom hidrogen H+, dan suatu anion yang disebut dengan sisa asam. Di sini contohnya yaitu senyawa H3PO4. Nama asamnya asam fosfat. Rumus sisa asamnya yaitu PO43-. Namanya fosfat, bukan asam fosfat. Namun H3PO4 ini namanya asam fosfat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu asam adalah senyawa kovalen, bukanlah senyawa ion. Contoh dari tata nama senyawa asam ada HCl, asam klorida, H2SO4, asam sulfat, HNO3, asam nitrat, H3PO4, asam fosfat, dan CH3COOH, asam asetat. Selanjutnya yaitu pembahasan tata nama senyawa basa. Basa adalah senyawa ion yang terbentuk dari suatu logam dengan ion hidroksida OH-. Nama senyawa basa sama dengan nama kationnya yang diikuti dengan kata hidroksida. Nah, di sini ada contohnya yaitu NaOH, senyawa basa yang sering sekali kita dengar dan kita gunakan. NaOH, natrium hidroksida. Na itu natrium, OH-nya hidroksida. Lalu CaOH 2 kali, kalsium hidroksida. AlOH 3 kali, aluminium hidroksida.
FeOH 3 kali, besi 3 hidroksida. Pembahasan yang terakhir yaitu tata nama senyawa organik. Berbeda dengan tata nama senyawa anorganik tadi yang memiliki beberapa cabang, tata nama senyawa organik ini memiliki tata nama khusus yang mungkin akan dipelajari di kelas 12 nanti. Senyawa organik ini adalah senyawa-senyawa karbon C dengan sifat-sifat tertentu. Nah, selain mempunyai nama sistematis atau nama aturan, banyak senyawa organik yang mempunyai nama lazim atau nama dagang yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa contoh yang saya sajikan di mind mapping saya, yaitu yang pertama ada CH4, metana, berupa gas rawa, gas alam, dan gas tambang. CONH2 2 kali, urea atau ureum. C6H12O11, glukosa, terdapat di gula darah dan gula anggur. C12H22O11, sukrosa, gula tebu. HCHO, formaldehida, yaitu bahan untuk membuat formalin. CHCl3, kloroform, yaitu bahan untuk pembius. CHI3, iodoform, yaitu antiseptik. CH3CH2OH, etanol yang ada dalam alkohol. Dan CH3COCH3, aseton yang digunakan sebagai pembersih cat kuku. Baik kawan-kawan semua, terjawab sudah pertanyaan kita di awal tadi, mengapa unsur CO2 dan unsur CO memiliki nama senyawa yang berbeda walaupun terdiri dari unsur yang sama, yaitu karena adanya sistem tata nama senyawa IUPAC ini, sehingga kedua unsur ini memiliki nama senyawa yang berbeda. Baik kawan-kawan, selesai sudah kita membahas materi tata nama senyawa kimia. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua agar kedepannya lebih paham tentang tata nama senyawa kimia dan juga dapat memberikan sebuah senyawa atau bisa menulis nama senyawa dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan IUPAC tadi. Terima kasih telah menonton video saya dan saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian materi karena saya sendiri pun juga masih sama-sama belajar. Thanks for watching my video guys and goodbye.